Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail. Saya akan menjelaskan tentang bisnis modal kanvas di perusahaan Handicraft Tasikmalaya. Nah, bisnis modal kanvas ini terdiri dari 9 poin. Yang pertama yaitu customer segment, ada value proposition, yang ketiga channel, terus customer relationship, yang kelima revenue stream, kayak resource, kayak activities, kayak partnership, kayak cost structure. Nah, yang pertama, tapi sebelum yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dulu dari beberapa poin ini, karena produk ini akan diekspor ke Jepang ya. Produknya itu produk kotak lampu. Nah, kotak lampu yang akan diekspor ke Jepang. Nah, saya akan menjelaskan tiap elemen di BMC ini. Nah, dari mulai pengertian dan poin-poin yang akan dibahas secara spesifik. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Segmen pelanggan ini adalah kelompok atau individu yang menjadi target utama produk ini. Produk yang strategi produk dan strategi pemasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan yang menurut preferensi mereka. Pada target produk pelanggan ini yaitu yang pertama masyarakat Jepang pecinta seni tradisional, yang kedua hotel, restoran, dan kafe yang memerlukan dekorasi yang penuh dengan estetika gitu. Yang ketiga toko retail high end menjual produk-produk premium dengan konsep budaya kepada pelanggan kelas menengah ke atas. Nah, rata-rata ketika di Indonesia ngirim produk yang bentuk tradisional ini dijual di sana di toko-tokonya itu menengah ke atas gitu. Yang kedua ya dari bisnis modal kanvas ini yaitu value proposition. Value proposition ini adalah proporsi nilai. Nah, proporsi nilai ini adalah nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan yang membedakannya dari kompetitor lainnya gitu. Nah, proporsi nilai ini untuk produk ini yang pertama keunikan dan otentisitas ya, produk berbasis kerajinan tangan tradisional yang unik gitu. Yang kedua ada ramah lingkungan, bahan baku alami seperti bahan yang kemarin itu ada dari pandan, ada dari gadget, atau produk-produk kami yang lainnya lah seperti rotan atau yang lainnya. Ya ada terus ada fungsionalitas estetis memadukan seni tradisional dengan kebutuhan interior modern yang berada di Jepang. Yang selanjutnya dibuat secara manual oleh pengrajin terampil menjamin eksklusif. Yang ketiga dari bisnis model kanvas ini yaitu saluran. Kalau channel ini adalah media atau jalur yang digunakan untuk menjual produk kepada pelanggan. Nah, saluran-saluran yang digunakan atau channel yang digunakan yang pertama distributor lokal Jepang, e-commerce internasional, pameran seni dan kerajinan, nah, yang terakhir media sosial. Nah, distributor lokal Jepang ini diperuntukkan untuk menjangkau toko-toko retail atau pelanggan secara langsung gitu. Kalau distributor lokal Jepang, kalau e-commerce internasional seperti Etsy, Rakuten dan Amazon Jepang itu kayak apa ya? Kayak platform gitu, kayak platform ya internasional. Kalau kan di Indonesia ada lokal-lokal itu kan seperti Shopee atau yang lainnya lah. Nah, kalau di internasional, taraf internasional itu AC, Rakuten, dan Amazon Jepang gitu. Yang ketiga, channel ini saluran ini pameran dan seni kerajinan. Nah, kalau pameran seni kerajinan pameran seni dan kerajinan ini partisipasi dalam pameran seperti Tokyo International Gift Show gitu. Nah, mengadakan sebuah event yang di dalamnya itu ada pameran seperti di Tokyo International Gift Show gitu. Nah, saluran yang terakhir itu adalah media sosial. Menarik perhatian konsumen melalui Instagram, baik dari media sosial Instagram, TikTok, atau yang lainnya lah ya. Bisa lah gitu, pakai itu gitu. Yang keempat itu ada strategi hubungan pelanggan. Ada customer relationship. Untuk pengertiannya,
cara membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, itu hubungan pelanggan itu adalah cara membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Strategi hubungan pelanggan. Strategi hubungan pelanggan ada 3. Yang pertama edukasi, cerita, dan budaya. Yang kedua layanan pelanggan premium. Yang ketiga program loyalitas. Nah, pertama edukasi dan cerita budaya, menyampaikan cerita di balik penyambutan produk atau menarik emosi pelanggan. Nah, yang kedua layanan pelanggan premium, memberikan pengalaman terbaik dengan respon cepat dan penanganan yang eksklusif, gitu ya, dan pengemasan yang premium lah, high lah. Yang ketiga ada program loyalitas. Program loyalitas itu menawarkan diskon-diskon untuk akses ke produk yang eksklusif untuk pembelian yang berulang gitu. Nah, yang kelima itu ada revenue stream. Revenue stream ini yang ini nih, yang sebelah sini kotak ini. Sudah kelihatan ya, pasti. Revenue stream. Revenue stream itu adalah sumber pendapatan. Sumber pendapatan atau cara produk menghasilkan pendapatan. Yang pertama pendapatannya dari penjualan langsung melalui toko online dan distributor lokal. Nah, ya, ada pesanan customer yang bisa custom gitu. Desain custom seperti desain khusus untuk kebutuhan proyek, bisnis to bisnis seperti hotel atau restoran lah. Ya, seperti itu. Kolaborasi bisnis to bisnis, B2B. Oh ya. Kemitraan dengan toko atau distributor besar langsung di Jepang. Nah, yang keenam itu adalah key resource. Nah, key resource ini mana ya? Nah ini nih. Key resource. Definisi pengertiannya sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Nah, sumber daya untuk proyek ini yang pertama pengrajin lokal, bahan baku alami, tim desain, merek, dan cerita. Nah, pengrajin lokal itu yang pastilah kita memberdayakan masyarakat lokal supaya ada pekerjaan untuk mereka. Nah, untuk bahan baku alami kita dikirim langsung dari ada yang Tasik Kidul, ngirim kayak bahan mentahan lah ya, bahan mentahan buat anyaman itu. Nah, tim desain itu untuk memastikan produk sesuai dengan tren pasar di Jepang. Kan kita gak bisa misalnya kita membuat tren di sini, gak mungkin tren di Jepang juga gitu. Gak mungkin sih mungkin, cuman ya berbeda lah, ada budaya yang berbeda gitu ketika di Jepang dan Indonesia. Nah, ada merek dan cerita. Nah, branding yang kuat memadukan tradisional dan modernitas gitu. Dari tradisional dan modern itu digabung, dikolabkan menjadi sebuah produk yang amazing, wow gitu. Yang ketujuh, key activities atau kegiatan utama. Kegiatan utama dari produk ini adalah harus dilakukan agar bisnis ini tetap berjalan gitu. Kegiatan utama pada perusahaan ini yang pertama produksi, riset pasar, pemasaran, dan distribusi. Untuk kegiatan-kegiatan utama produksi, pengolahan kualitas produk melalui pelatihan dan pengawasan. Untuk riset pasar, mempelajari kebutuhan tren konsumen di Jepang. Untuk pemasaran, mengembangkan kampanye promosi dan berkolaborasi dengan influencer. Yang terakhir, yang keempat, distribusi untuk mengatur logistik dan pengiriman yang efisien. Key partnership ini seperti kemitraan utama ya. Key partnership untuk kemitraan utama definisinya untuk kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung bisnis ini. Nah, kemitraan yang strategis menurut saya yaitu komunitas pengrajin gitu. Komunitas pengrajin mengamankan pasokan dan kualitas produksi. Kenapa harus membuat komunitas pengrajin? Karena kita gak bisa nih misalnya Jepang memesan 10.000 piece kotak lampu. Nah, misalnya kita bisanya memproduksi hanya 8.000. Nah, 2.000 itu kita lempar saja ke perusahaan yang lain. Nah, karena biar gampang itu menjadikan perusahaan-perusahaan lain, kompetitor itu jangan menjadikan saingan, tapi menjadikan saudara atau keluarga lah yang menjadi atau bisa disebut komunitas pengrajin. Nah, yang kedua distributor lokal Jepang untuk membantu distribusi dan regulasi. Nah, distributor lokal Jepang itu seperti kayak toko-toko di sini tapi versi Jepangnya gitu. Yang ketiga ada organisasi budaya, mengangkat cerita dari nilai tradisional produk. Nah, misalnya kan kotak lampu di sini kan buat hiasan ya, buat hiasan
biar sudut interior ruangan di Jepang itu bagus gitu. Penyedia bahan baku untuk memastikan bahan baku tersedia dengan harga yang terjangkau. Nah, dan yang terakhir itu yang poin ke-9 adalah cost structure. Nah, cost structure ini emang agak agak susah ya dimengerti karena ya ini masalah hitung-hitungan gitu. Masalah yang poin yang paling berat. Cost structure ini biaya-biaya utama yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis gitu. Untuk biaya utamanya yaitu yang pertama ada produksi, ada logistik, ada pemasaran, ada desain yang produk. Nah ini kalau kelihatan sih bagus ya, kalau lihat ya kelihatan ya gak apa-apa lah. Ya untuk produksi ini kita harus mempertimbangkan upah pengrajin, bahan baku dan peralatan, terus logistik, biaya ekspor dan pengiriman internasional. Yang ketiga ada pemasaran. Untuk pemasaran biaya ini untuk promosi digital, untuk pameran dan desain-desain seperti konten lah. Desain terakhir di desain produk. Desain produk ini seperti investasi ya dalam mengembangkan desain yang sesuai dengan preferensi pasar Jepang. Nah, dengan pemaparan yang telah saya berikan, harusnya sih jelas ya. Ya, jelas gitu. Model ini menyasar dengan potensi. Model kanvas ini menyasar pasar dengan potensi besar, menawarkan produk-produk yang unik sesuai tren serta memperdayakan komunitas lokal. Nah, itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.